Ibu, assalamualaikum. Izin membuka masker ya Bu ya. Kalau Ibu silahkan pakai masker aja ya. Gini ya Bu ya. Jadi kemarin tadi kan Ibu keluhannya apa Bu? Saya pakai keputihan, Keputihan. ada banyak. Oh iya. Ibu teh pakai Ayudi ya gitu. Udah berapa tahun Bu? 2 tahun? 2 tahun. Oh iya. Begini Bu, tadi setelah hasil pemeriksaan sebetulnya keputihan Ibu sebetulnya masih dalam tahap normal gitu ya. Jadi warnanya juga bening gitu ya. Meskipun agak banyak gitu, tetapi itu tetap baunya juga masih bau khas biasa gitu ya. Paling sedikit gatal aja ya Bu ya di Ibu. Jadi itu sebetulnya hal yang wajar untuk Ibu dengan aksept atau KB Ayudi ya Bu ya gitu. Jadi itu sebagai satu reaksi kimia dari, kan Ayudi itu ada semacam logamnya ya Bu ya. Nah itu kadang menimbulkan keputihan gitu. Itu sebetulnya hal yang wajar untuk hampir semua akseptor Ayudi yang memakai KB Ayudi itu ada keluhan keputihan gitu ya. Cuma tadi memang dari hasil pemeriksaan ada sedikit luka nih di mulut rahim Ibu, tapi itu hanya sedikit aja gitu ya. Dan Pengaruh dari makan pedas bisa nggak? bisa aja itu Bu ya, dari makan pedas bisa. Jadi tetap artinya pedas boleh sekali-kali, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Nah ini mungkin bisa juga ini Bu, Ibu ganti celana dalam sehari berapa kali? Sekali. Nah itu mungkin salah satu faktornya ya Bu ya, kenapa keputihannya agak sedikit gatal gitu ya, karena minimal untuk ganti celana dalam itu minimal 2 kali Bu dalam 1 hari gitu ya. Atau pada saat Ibu merasa sudah tidak nyaman, harusnya cepat-cepat diganti gitu ya. Kalau cara ceboknya gimana Bu Ibu? Kalau cebok sih biasanya cuman itu aja Bu, Arahnya seperti ini. gitu, cuman dibanjur gitu. Nah itu mungkin salah satunya, jadi nanti harus diperbaiki mungkin Bu ya cara ceboknya, karena cebok yang benar itu harusnya dari depan ke belakang. Jadi dari arah vagina ke arah anus gitu ya. Kalau selama ini Ibu dari arah puter-puter anus gitu ya. gitu ya. Jadi kalau misalkan dari seperti yang biasa Ibu lakukan itu dari belakang ke depan, itu jadi bisa aja kuman-kuman yang dari anus terbawa masuk ke dalam vagina gitu ya. Jadi nanti harus dirubah ya Bu ya. Jadi dari depan dulu ke belakang arahnya gitu ya. Terus suka dikeringkan Bu? Kalau dikeringkan biasanya sih Jarang. kadang langsung aja pakai celana dalam gitu. Nah itu salah satunya ya Bu ya. Jadi harus dikeringkan Bu, baik oleh handuknya harus terpisah ya Bu ya gitu. Atau misalkan menggunakan tisu, karena kalau misalkan ada keputihan terus basah, itu justru menjadi area untuk pertumbuhannya jamur biasanya Bu ya itu. Jadi sebaiknya langsung dikeringkan gitu ya. Dan juga untuk mengatasi keputihan, selain menjaga kebersihan area kewanitaan, ada Bu, salah satunya adalah dengan menggunakan air rebusan air daun sirih hijau. Udah pernah Bu? Dulu sih pernah, tapi sekarang udah enggak. Ya. Jadi nanti mungkin bisa ini lagi ya Bu ya, bisa dilaksanakan lagi gitu ya. Jadi sirihnya 2-3 lembar Bu, direbus gitu ya dengan sekitar 2 gelas air, nanti direbus sampai menyisakan kurang lebih 1 gelas air gitu ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa, bisa Ibu minum ya, atau diminum sebagian dan sebagian lagi bisa dicebokkan ya gitu, untuk kenyamanan Ibu. Biasanya kalau misalkan gatal dibasuh dengan air hangat kan biasanya lebih nyaman ya. Boleh itu ya, nanti dicoba ya Bu ya. Mau mencoba Bu? Insyaallah ya. Dan ada satu lagi mungkin Bu ya, untuk salah satu untuk menangani keputihan dengan bahan sederhana ada di kita. Selain daun sirih hijau juga ada oleh daun sirsak Bu. Udah pernah dengar? Belum pernah. Nah itu nanti bisa dicoba ya Bu ya. Jadi hampir sama dengan daun sirih, cuma ini yang dipakainya daun sirsak ya Bu ya. Daun sirsaknya itu sama 2-3 lembar gitu ya. Cuma kalau air daun sirsak tidak usah dicebok gitu ya, cukup diminum saja. Diminum aja. Jadi misalkan Ibu pagi-pagi misalkan minum air rebusan sirih sama cebok, nah malamnya sebelum tidur Ibu boleh
Pakai sirsak. rebusan air daun sirsak sama seperti tadi pengolahannya gitu ya Bu ya. Tetapi kalau misalkan keluhannya sudah tidak ada, lebih baik dihentikan Oh, gitu ya. iya, Jadi iya. bukan untuk konsumsi rutin mungkin ya Bu ya, Buat seperti itu. ngobatin aja gitu ya. Iya, kalau keputihannya sudah berkurang, sudah ibu tidak merasa tidak nyaman, misalkan kenyamanan ibu sudah kembali, ibu boleh hentikan. Itu mungkin Bu, ada pertanyaan Bu? Cukup jelas. Terima kasih ilmu barunya. Sama-sama ya Bu ya. Jadi